Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya berada di lukisan harimau. Wah, harimau. Berbahagia di depan enam balong. Saya sambil pegang sapu. Ini saya bawa pusaka. Ini pusaka saya ini. Pusaka yang bikin kenyang. Godok dan sapu singkong. Ini isinya singkong semua isi. Alah. Berbahagia. Saya juga di depan rumah salah satu praktisi paranormal di daerah Ciberem, Kabupaten Kuningan, Kuningan Jawa Barat, gunung, pucuk gunung. Jadi beliau adalah salah satu titisan dari Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar dan semua banyak, titisannya banyak. Jadi saya bincang-bincang dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa mediator melakukan komunikasi. Wah. Pegal-pegal datang dari Jogja, Serandil, muter dan sana ning perbatasan Brebes mana muter keliling caprak lah. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber kang wis mejet abang-abang cek channel Ujang Bustomi. Nah, mohon. How are you semuanya? I'm fine. How are you? I'm fine. I home, my home to Cirebon. My home to Cirebon. You home. Secaprak itu kaprak itu caprak celawat sifat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Salawat istighfar wis perbaiki salat sahabat. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, rawedeng, rayu, pada kurap, pepret, pepak. Mana setan belek? Oh ayo setan belek, setan belek nggak ada kabur. Setan belek epet. Ini saya sama caprak serak masuk angin. Ini ada balong, gemercik air. Assalamualaikum. Siapa? Saya boleh silakan Pak. Nah sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau di bincang-bincang. Pak, saya Ujang Bustomi. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aib. Bapak Aib. Oh, dengan nama asli? Nama asli Aib Damiri. Bapak Aib Damiri. Nah, saya datang dari Cirebon nih Pak, jauh-jauh. Saya mau bincang-bincang Pak. Bapak sudah lama Pak menjadi praktisi Pak? Mulai tahun 2005. Oh, dari 2005. Berarti dulu belajar tirakatnya di mana Pak? Saya dulu belajar ngaji sama Mbah Yai Saripudin, Pekalongan, Rawokembu Pekalongan. Setelah itu saya terus puasa, terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya dapat karomahnya di para kiai terus dari guru-guru saya. Tapi alhamdulillah pas saya udah berapa tahun saya itu menderita terus, dicoba sekian tahun dari anak, dari istri, semua saya dicoba sampai menderita. Alhamdulillah sekarang saya sabar, terus itu saya ketemu sekarang alhamdulillah
bisa saya jadi ngerawat dari Sumur Bandung. Jadi banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba itu kalau datang ke sini tiba-tiba ada yang pingsan, ada apa, kalau yang itu memang ada negatifnya gitu. Terus saya tanya dari mana, katanya ada dari Guna-Guna, ada yang dari Sandet, tapi dengan atas izin Allah. Terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah sembuhkanlah ya orang ini ya Allah. Bila mana ada yang masuk atau jin atau siluman, ya Allah kami mohon pada Engkau ya Allah, pengeluarkan makhluk-makhluk ini ya Allah dan kembalikan kepada kerajaan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, langsung roboh gitu. Nah dulu sebelum tahun 2005 itu kesibukannya apa Pak? Sebelum Saya dagang bakso. Oh dagang bakso. Di mana Pak jual? Di sini, dari sini. Oh dari sini. Iya, saya dagang bakso keliling apa gitu ya. Itu baring bawa anak-anak saya kan di rumah sakit kan 40 hari itu prematur gitu, saya bawa-bawa kemana, bari dagang, bari nganggiling, bari nyusuan gitu, bari ngurus istri, ngurus ibu. Terus kedatangan ibu yang dari Wetan saya diurus di sini sampai meninggalnya saya antarkan ke sampai tiang saya adani gitu. Nah saya tertarik, Bapak ini kan titisan dari Panji Roro Kidul, Dewi Lanjar dan siapa lagi Pak? Terus itu awal mulanya gimana Pak? Ratu Kencana Sari. Nah itu awalnya gimana bisa menjadi titisan dari Panji Awalnya Roro Kidul? anak saya itu kemasukan. Ya, kitanya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ternyata pas saya minta obat kali itu dia ada yang membantu, terus kita doain kita nggak ini, terus akhirnya anak itu saya minta petunjuk, saya datang ke Cimulya. Itu saya datang ke Cimulya, saya antarkan ke Puncak Manik, ada petunjuk, suruh datang ke Sumur Bandung, suruh minum airnya. Nah, berarti itu tempatnya Nyi Ratu Kidul di situ ya Pak? Di situ. Nah saya tertarik, ini banyak sekali lukisan-lukisan, bisa diceritakan Pak. Ini ada lukisan. Hari lukisan ini sambil berdiri bisa Pak? Bisa. Hari lukisan ini adalah istilahnya simbolis kehidupan orang yang termasuk ada kan yang datang ke sini, ada yang bertengkar dalam masalah rumah tangga, ada rumah tangga yang tidak romantis. Terus saya kasih tahunya ini teh seperti ini. Kehidupan orang teh dengan dalam rumah tangga saling kasih dan saling sayang. Kita dilahirkan di alam dunia dengan lahir ibu itu, jadi kita harus menghormati istri, dan istri itu gantinya seorang ibu, dan bapak itu suami itu gantinya seorang bapak. Nah itu ada Semar sendiri gimana maksudnya? Kalau Semar itu adalah simbolis, Semar itu adalah sembunyi tempat caang. Kalau kita kemana-mana, jadi nggak pernah pakaian seperti ustadz, nggak pernah kepakaian paranormal, membawa netas. Semar itu menandakan bahwa ini melihat ke atas gitu, kita setiap nafas itu baru percaya kepada Allah, kadu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus diciptakan di dunia ini harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semar. Ini yang betulnya gini, ternyata ilmu semua. Nah itu sendiri siapa? Gambar siapa? Ini adalah Bima. Ini Bima. Bima itu mukanya serem panjang, tapi punya kuku panjang. Dia selalu dan menjaga, selalu taat kepada rajanya, dan biarpun mukanya serem tapi hatinya itu bersih. Ini yang punya kuku pancana, berarti sesosok di Agung Macan Putih termasuk ini adalah Dewi Naga Biru. Ini Naga Biru ini, yang naga itu kadang-kadang ya seperti melambangkan Dewi Lanjar. Kadang ada hitam, kadang ada putih. Nah, ini sendiri apa ini Pak? Kalau ini adalah ada yang ngasih ini baru ini yang ngasih nih. Ini termasuk ini saya belum tahu ini masalah ini mah. Yang ini soalnya ini ada yang ngasih ini. Dulu saya mau batan yang kena dari Bali, itu kena yang mau ditumbalkan. Terus tiba-tiba saya dua malam saya ngambil orang-orang suruh ngaminkan doa saya. Alhamdulillah dikabul oleh Subhanahu wa taala, itu jin-jin itu kabur, terus bisa anak itu bisa sembuh, orang sini juga, Ciberem juga. Terus tiba-tiba saya ada yang ngasih patung ini, ada yang ngasih patung nah, itu. Di mana? Patung di mana? Kalau ini juga boleh saya kesini Pak? Boleh Pak, silakan. Nah itu patung apa itu Pak? Ini patung Rahwana, patung Rahwana. Kita disimpan doang, supaya ada yang ngasih, orangnya punya ini sakit-sakitan melulu. Pas begitu ternyata ini ada patung
patung itu ternyata patung ini suka mengganggu. Makanya di Bali ini kalau ada yang minta aja saya kasih. Kalau ini? Kalau ini ceritanya. Hmm. Kalau ini dulu di daerah Cimara ini ada orang yang punya ini sama foto ini sakit-sakitan dan satunya kemasukan. Terus di kemasukan ditanya emang siapa yang masuk nuduh ke dina foto. Saya nggak mau mas, tolong saya bawa. Nah makanya saya bawa di sini. Ternyata ini sering masuk, gitu. Tapi masuk itu suka ngamanatkan saya harus berbuat baik, harus dengan ikhlas sabar. Ini keris apa itu Pak? Ini keris singa barong. Ini keris singa barong itu dikasih dari jamaah kolot. Saya nggak kenal jamaah kolotnya gitu. Kesininya itu jamaah aki-aki sore habis asar. Habis asar itu bawa buntelan tapi kakinya ini dibuntel apa namanya itu pakai kain putih. Tapi minta bayar dikasih, Pak mau apa? Mau teh manis apa kopi? Teh manis katanya punya darah gula. Terus minta kopi, dikasih kopi katanya saya nggak pernah ngopi, saya minta teh tawar aja sama uang 5.000. Dikasihkan 5.000 terus ujung-ujung ngasih ini keris ini. Nama katanya keris singa barong dari Mataram. Boleh Pak. Punten. Iya. Nah, boleh kita melakukan proses mediumisasi untuk manggil Nyi Ratu Kidul, Pak? Boleh. Sahabat, saya akan untuk melakukan pemanggilan Nyi Ratu Kidulnya. Aku ini diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Allah. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Assalamualaikum. Bapak ditanya. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa saya bicara? Oh, Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sudah lama tinggal di daerah sini, Kanjeng Ratu. Lama banget. Nah, gini Kanjeng Ratu Kidul, kan Kanjeng Ratu itu kan identik dengan laut. Kenapa kok ini ada di pegunungan gitu? Gimana Kanjeng Ratu? Iya. Di sini itu petilasannya. Petilasannya Kanjeng Ratu. Iya. Oh, berarti di daerah sini ada petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti Kanjeng Ratu Kan dekat ke laut. oh, daerah sini dekat sama laut. Dekat ya Pak, laut. Ya, jadi terowongan antara sumur itu Situ. ada terowongan ke sumur atau ke laut gitu. Ada. Oh, berarti ada terowongannya. Jadi kalau Kanjeng Ratu itu lagi bete di laut bisa ke sini gitu. Ke daerah pegunungan. Nah, Kanjeng Ratu itu sudah lama kenal sama Bapak ini atau sering Bapak Aib itu sering dipanggil atau gimana? Atau karena senang sama Bapak Aib atau gimana? Namanya baru-baru. Oh, kenalnya baru. Belum lama sebenarnya. Gimana itu proses kenalannya itu bisanya Kanjeng Ratu bisa mengenal Pak Aib itu gimana? Karena ada seneng Kanjeng Ratunya atau gimana? Dia udah ada dari sananya. Terus suka ziarah di situ. Oh, suka ziarah di situ. Iya. Kanjeng Ratu emang di situ tuh tempat petilasan apa sih? Banyak yang datang ke situ Kanjeng Ratu. Banyak. Oh, banyak. Rata-rata dari mana saja dan minta apa saja Kanjeng Ratu? Ada banyaknya yang minta kekayaan. Oh, kekayaan. Terus Kanjeng Ratu sendiri dikasih gitu.